Tapi bagaimana gue perasaan orang tua? Iyalah. Ya kan, daripada gue digituin mendingan gue yang mati gitu kan. Iya benar. Karena anak gue nih masih panjang masa depannya gitu. Walaupun itu mati kita juga belum puas, Bang. Belum puas, gue mau kencingin kuburannya. Berita asik, nggak harus politik aja. Oke, balik lagi kita di Berisik. Ini hari kita ada kedatangan tamu yang tadi jadi gowak-gowak bengkel, kita ajak ngobrol aja. Iya. Daripada nggak ada kerjaan lagi. Ya, ini hari beberapa hari yang lalu gua sempat dengar cerita tentang pencabulan Ustadz Heri. Sebenarnya sih gua nggak setuju kalau bisa dibilang sebut Ustadz gitu. Bisa disebut si bangsat sih lebih pantas ketimbang Ustadz. Gak manusia itu. Iya, karena Ustadz tuh terlalu mulia bagi dia buat nama panggilan Ustadz. Tapi kalau yang dipanggil bangsat itu lebih pantas. Karena nih, gue bacain dulu beritanya supaya nggak salah ya kan. Ustadz cabul bernama Heri Wirawan memperkosa 12 santrinya hingga ada yang melahirkan. Total dari kebejatan Heri ada 8 bayi yang sudah dilahirkan oleh para korban. Wih. 8 tuh itu. Heri Heriawan 36 tahun memperkosa 12 santrinya dengan modus iming-imingin jadi poluan dan kuliah. Bakalan dijadiin masukin poluan sama biaya kuliah. Oh, dijanjikan. Selain itu Heri juga menjanjikan kepada korban akan menjadikan pengurus pesantren apabila bersedia menjadi pembuat nafsunya. Janji manis Heri tersebut tertuang dalam dakwaannya dia. Aksi bejat dengan merudal paksa itu maksudnya apa ya? Memperkosa kali ya. Iya, mengiming-iming, dirudal paksa. Oh, rudal paksa. Nggak tahu lah apa itu. Belasan santri itu terjadi di tahun 2016 sampai sekarang 2021. Perbuatan terdakwa Heri Heriawan dilakukan di berbagai tempat pada Kasipenkum, Kejaksaan Tinggi Jabar Dodi Ghazali Emil saat dihubungi Rabu tanggal 8 bulan 12 2021. Pelaku melakukan aksi bejatnya mulai dari di yayasan KS kayak yayasannya dia tuh di pesantrennya dia, yayasan pesantrennya juga, kediaman dia lah ya, kediaman juga, base camp terdakwa, apartemen tersangka, dan beberapa hotel di kota Bandung. Menurut Dodi, sang pelaku pemerkosaan tersebut berbicara kepada korban harus tetap patuh dan menuruti kemauan terdakwa itu tersangka. Mereka diminta untuk patuh dan menuruti kemauan terdakwa ucapnya. Heri didakwa pasal 8 ayat 1 KUHP dan perkara tersebut telah masuk ke pengadilan pada Selasa tanggal 7 bulan 12 2021 kemarin. Dan sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Suryadi secara tertutup. Akibat ulahnya 12 korban harus merasakan trauma berat dan 4 diantaranya hamil dan melahirkan bayi. Gila. Menurut lu gimana tentang dia nih, apa pantas masih dipanggil Ustadz? Kalau menurut gua sih enggak. Dan gua sih keselnya kenapa? Ya memang nggak salah sih, media itu masih mencantumkan nama Ustadz di saat itu gitu loh. Gua ini mah bangsat, gua yang bangsat. Iya, 12 orang muridnya dan terakhir katanya gua nggak tahu dapat kabar ternyata di usut-usut ada 21 muridnya juga. Dan di saat dia tersangka itu ada kalau nggak salah 4 sedang mengandung anaknya. Itu di bawah umur semua loh Bang. Di bawah umur semua. Yang paling besar ya? Dia yang paling besar kalau nggak salah itu sekitar 17 tahun. 16 tahun. Predator anak ini. Tapi si Heri ini punya istri juga Pak. Tapi katanya istrinya nggak tahu menau tentang hal itu. Kan menurut lo mungkin ya sih istrinya tahu menau itu? Mungkin. Ya Pak, ya mungkin lah. Namanya orang ibaratnya kalau masa orang ya itu tadi sepandi-pandinya dia menyimpan bangkai, ya, pasti kecium juga baunya. Walaupun selama 4 tahun itu. 2016 sampai 2021. Gila, baru sekarang ya. Maksud gua kalau lu sange pun BO. Nah, usah ribet anjing. Ngapain lu anak kecil lu goro-gorohi mau jadi polwan lah. Kuliah lah dan kalau katanya nih
pesantrennya ini gratis Mat, dan cuma dia doang yang ngajar. Oh tuh orang aja. Ilegal. Makanya kalau menurut gua kok bisa di pesantren melakukan hal kayak gitu dan sampai melahirkan. Emang nggak ada guru-guru yang lain? Ternyata yang gua dengar kabarnya bahwa gurunya cuma dia doang. Ya Nah, cuma dia doang yayasannya. Itu orang-orang tua santri-santriwati gimana pas sebelum Itu pas gratis. pendaftaran? Nah itu dia, gue juga belum paham tentang masih. Mestinya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang lebih selektif untuk memilih Tempat mana yang bagus? Gitu ya, Iya, Pak? dah lihat lingkungannya dulu. bukan Iya. pendidikan yang bagus. Nah, Karena kita selain kita beli pendidikan, kita juga beli lingkungan. Lingkungan penting. Lingkungan itu penting. nah kalau menurut gua nih Mat, karena ini gratis mungkin dia tuh dia sendiri mencari karya santri-santrinya ke pelosok-pelosok daerah nih gua rasa. Oh. Di mana orang tuanya, di mana orang tua santri tersebut tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, Pak. Paham nggak, Pak? Nah, karena si orang tuanya ini mungkin kalau orang-orang tua zaman dulu kan lo tahu sendiri, Mat, apalagi di daerah itu kurang wawasan, kurang ilmu pengetahuan bagaimana cara rata-rata dia takut mengumpulkan isi hatinya, benar nggak? Iya betul. Kemungkinan Apalagi ya. kalau udah disebut dengan ustadz, Nah, disebut dengan nama-nama yang berbau-bau agama. nah, Sebenarnya menurut gua agama itu ini sebenarnya nih bukan agamanya yang salah ini. Semua agama itu tidak membenarkan tindakan seperti ini. Gua yakin 100%. iyalah. Enggak, semua agama tidak membenarkan. Ini hanya oknum yang bejat nih, yang sangean anjing. Nah, Bangke. bangke. Gila itu. Melebihi setan, Bang. Iya, lebih setan. Setan Jadi aja kalau- nggak perkosa orang, dia memperkosa orang. Jadi kalau menurut abang nih, Iya. apa sih hukuman yang cocok buat dia itu? Buset, kalau gua nih Pak, hukuman yang cocok buat dia nih adalah ini diikat di tiang listrik, ya kan? Hmm. Terus penisnya dikasih kecap, Wih, digaret-garet pakai Iya. silet, udah biar disemutin. Aduh. Biar disemutin aja udah. Jangan dihukum mati langsung ya. Siksa yang kayak gini. Siksa dulu ya. Karena dampaknya dari dia nih, anak-anak yang korbannya dia nih tuh dampaknya tuh seumur hidup. Oh, Pak. dampak panjang, Bang. Dampak panjang. Hukuman paling di atas 10 tahun. Iya. Tahu entah dapat 12 atau 15. Tapi Ntar sih- potong remisi. Loh, potong remisi, potong diskon. Jangan, oke jangan. Ya, kalau gue sih mati lah bagaimana caranya. Karena gini loh, Paling Jangan- jangan diri. ya paling nggak kebiri supaya dia nggak bisa ngaceng lagi. Kalau menurut gua Seksa mah, nggak? kalau menurut gua Seksa mah jangan, Bang. Jangan. Masih dulu. bisa nyari duit? Jangan. Bener, memang mendingan siksa dulu. Kalau dikebiri percuma Pak, tangannya masih bisa. Masih. Masih bisa pakai tangan. masih ngaceng jari. Ayo. Masih bisa ngaceng jari. Nah, kalau menurut saya itu hukuman mati, tapi matinya secara pelan-pelan. Pelan-pelan. Contohnya gitu, apa dimasukin kandang buaya? Kalau lu bisa selamat, bebas sih Kak. Iya. Nih, dia di tengah-tengah batu nih, dia diri, kanan kirinya buaya. Nah, Di- kalau gue sih pengennya bang orang kayak gitu, kakinya ikat batu, lemparin kali. Nyelam habis. Mati pelan-pelan. Gitu. Kalau enggak, lemparin ke kandang inian, yang gay sekalian, Ah, ya. iya. Panjat-panjat kelaminnya LGBT, LGBT. yang jadi perkosa di situ. Biar tahu rasanya Biar tahu ya. Tapi rasanya. dalam persidangan tetap didampingi kuasa hukum ya. Masih ada Pak, Pasti. namanya hukum di Indonesia. Ya kayak gini aja Mas, didampingi kuasa hukum. Ada pembela juga. Ada pembelaannya juga. Sebenarnya sih menurut gua udah nggak bisa pembela, korban udah ada, saksi udah ada. usah. Bener nggak? Nggak usah pakai dibela-bela udah. Nah makanya nih menurut gue ya, bagi para orang tua, lu harus lebih dekat lagi sama anak lu. Jangan lu jadi orang tua tuh monoton. Lu cuma mau jadi orang tua harus denger apa yang lu ucapin, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Lu harus Tahu denger, iya. pendidikan masalah seksualitas jangan tabu. Jangan tabu. Nah, Berikan pendidikan itu anak pada usia dini sehingga dia tahu bagaimana dia merawat, bagaimana dia menjaga ya betul. dari jahilan orang lain, bagaimana dia harus melindungi dirinya. Sekalipun yang disebut dengan guru-gurunya. Dia guru orang yang dihormatin itu tidak boleh. Itu privat. Nah, itulah zaman dulu tuh Pak, pendidikan masalah seksiologi, anatomi tubuh tuh terlalu tabu. Ya kan? Menurut gua nih, di saat anak lu udah kalau yang laki apa? Mimpi basah. Balik. Dia udah Balik. dewasa, udah balik lah. Nah, yang cewek udah menstruasi,
lu kasih tahu bagaimana cara ini menjaga orang-orang siapa aja Karena yang itu juga tanggung jawab orang tua. iya, jangan sampai ini kejadian gitu loh. Siapa aja yang dekat sama dia, apa aja yang harus dijaga dari tubuhnya dia. Jangan cuma perempuan, laki-laki juga. Karena sekarang laki-laki sama juga ngejaganya. Kalau laki-laki itu kadang yang kita takutin jadinya menyimpang. Seksnya menyimpang. Itu yang kita nggak mau. Jadi kayak sesama jenis ya. Sama jenis, main enggrang. Enggrang. Itu kan, Bahaya itu bahaya juga Pak, karena ya orang-orang, maksudnya gini loh, di luar sana tuh kita nggak 24 jam sama anak kita. Nggak. Bener dong. Dan ya sama pergaulan. Pergaulan. Jaga pergaulan. Karena itu penyakit kayak gitu bisa menular. Menular Ya. Kalau buat saya itu bukan tindak kejahatan lagi Pak, memang penyakit dia Pak. Dia kan 2016 motifnya dia buka pesantren, ya dia yang ngajar, dia yayasannya, dia doang sendiri. Jadi sekarang logikanya, kalau seandainya memang ada guru-guru yang lain selain dia, pasti ini udah kebongkar lah. Pasti. Udah dari dulu. Ya kan, sekarang membedakan orang yang hamil apa yang enggak kan udah ketahuan dari Iya. fisiknya ya kan. Terus tiba-tiba ada anak kecil di pesantrennya, anak siapa? Nah, Kalau ada guru yang lain, nah makanya bagi orang tua juga, kalau lu mau menyantrenin anak lu, mondokin atau apa, cari lisensi yang bagus. Dari yang bagus. Iya, yang berkualitas, terus juga track recordnya bagus, terus juga dilihat dari lulusan-lulusannya maksudnya ada yang banyak yang sukses. Contohnya kan banyak banget. Ada pengawasan melalui komite. Dah, bener Kalau ada Pak. pengawasan melalui komite kan komite harus aktif. harus ya. Harus aktif, jangan cuma ada organisasi strukturnya tapi nggak Iya, aktif. nggak aktif. Nggak pernah ada pertemuan kok komite. Iya. Masuk sekolah selama sekian tahun nggak pernah ada ketemu. Lo buat apa fungsinya komite? Iya, betul. Tuh. Komite itu kan sebagai Wadah wadah kontrol. Wadah kontrol. Kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga. Nah, makanya itu cari, jangan cuma sekedar cari yang gratis atau yang murah. Nah, jangan tergiur sama itu ya. Jangan tergiur gratis sama yang murah. Kalau seandainya itu tuh nggak, ya ibaratnya nggak terkontrol sama pemerintah ya Pak. Kalau yang ilegal itu nggak terkontrol sama pemerintah. Carilah yang berkualitas juga nih bagi lu yang punya adik. Jangan cuma lu ngandelin orang tua lu buat menjaga adik lu perempuan atau kakak perempuan lu, jangan cuma ngandelin orang tua lu, tapi lu sendiri sebagai abang atau keluarga laki-laki, saudara laki-laki, lu harus juga jaga juga dia gitu loh. Bagaimanapun tanggung jawab lu sebagai anak laki-laki ya menjaga saudara-saudara lu yang perempuan gitu kalau gua sih. Tanggung jawab sebagai keluarga. Tanggung jawab sebagai keluarga, apalagi kalau anak pertama laki-laki. Wah. Ya Karena kan? nanti kalau dalam satu keluarga itu satu orang jelek, Ih, semua keluarga semuanya tercoreng jelek. Satu gitu. kakak kena. Satu kakak. Iya. Nggak cuma lo Ya, doang. encing lu juga ada yang marah. Iya, sampai saudara-saudara lu yang jauh tetep kena namanya jelek. Jadi, maksud gua bagi anak-anak muda laki-laki atau perempuan yang punya ilmu pengetahuannya lebih sekarang, lu kasih tahu ke orang tua lu bagaimana cara ngejaga keluarga-keluarganya yang lain juga ya kan? Iya. Terkadang banyak juga keluarganya masih di daerah, dia yang kerja di kota, ya kan? Orang tuanya nggak bisa ngejaga adiknya atau kakaknya, tetap kontrol gitu loh, maksud gua. Jangan sampai lengah ya. Jangan sampai kelengah, jangan sampai kecium sama orang-orang yang kayak bangsat kayak gini. Kalau menurut gua nih, ini bukan lagi manusia dia. Tapi nih. itu Bang, dari korban itu pencabulan ada yang melarikan diri gak sih? Nah, kalau gua si pribadi memang siur ya, bagaimana sampai itu kecium menurut gua ya. Tapi kalau gua rasa mungkin dari warga sekitar, Mas. Gitu loh. Kalau gua sih belum ngedalamin banget, tapi gua dengernya itu ya udah kesel, Mas. Jadi gimana mau ngedalamin gitu. Iya. Gua udah bedek sendiri sama dia. Sekarang katanya orang ya, kalau ngejaga anak perempuan tuh jam sekarang tuh udah susah banget. Menurut gua nggak hanya perempuan sih, laki-laki Laki-laki susah juga. juga dijaganya gitu. Namanya pergaulan ya. Pergaulan gitu loh, maksud gua. Kontrol terus lah. Manfaatkan teknologi Nah, dengan bijak, Nah, benar. dengan bijak. Kontrol anak-anak. boleh anak-anak nikmati teknologi sekarang, Iya. boleh, tapi tetap dikontrol ya sama orang tua. Karena Gitu. dunia tanpa batas sekarang. Iya, Mau akses apa aja bisa. karena sekarang anak-anak kecil aja nih ya. Tanggung jawab kita sama kita. Iya, Bagaimana kita mendidik anak. dititipin anak, bagaimana cara lu buat ngejaga, Ngerawat. merawat. Karena itu Jangan ada cuma anak, dia anteng kok kasih handphone. Ya. Yang penting wifi lancar, dia kasih Iya, anteng, nggak dia nangis. tinggal kemana kan. Nah, dilihat dulu.
dilihat dulu apa yang dia akses, apa dia download. Karena dengan gadget seperti ini, Iya. udah bisa mengakses apa aja. Jangan kan yang di Indonesia, yang di luar aja bisa Makanya tahu dia. Anak-anak sekarang lebih cepat dewasa. Lebih pinter, Pak. Jadi malah. bukan karena dari Pendidikan. sektor apa? Bukan dari sektor nutrisi. Sektor nutrisi juga sebagai pendukung manusia ini semakin cepat dewasa. Tapi Pengetahuan, akses akses apa yang dilihat, apa yang ilmu dipelajari. yang tak terbatas. Iya. Lancar di dunia maya udah segampang itu. Gampang dunia era modern sekarang ini Ya, hati-hati jadi sebagai orang tua. ini Seperti apa ya? Kayak telur di ujung tanduk itu ada. iya kalau merawat anak tuh kayak turun jurus tanduk sebenarnya Pak. Gerak dikit salah kita. Goyang ya. Iya goyang. Goyang ya. Ibaratnya kalau gua ngerasa kayak ada yang bilang juga bahwa kalau ngejaga anak itu kayak megang pasir. Oh, Terlalu iya. kenceng jatuh. Aur, Pasir aur. kan terlalu Aur. ngawur. Iya. Terlalu santai juga pasti bakalan renggang juga pasti bakalan habis juga. Iya. Terus cara Jatuh gimana tuh?